Apakah Nabi Muhammad, junjungan, panutan, dan kekasih Allah itu menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Silakan jawab. Dia Pak menjalankan puasa. Oke, menjalankan puasa. Kamu tahu dari mana bahwa Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Kalau Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk menjalankan puasa, berarti Nabi Muhammad juga pernah puasa. Oke, di mana validasi datanya bahwa Nabi Muhammad menjalankan puasa sebulan penuh? Itu kan anjuran dari dia, hadisnya pun juga ada. Iya. Di mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu menjalankan puasa sebulan penuh? Nah, inilah ya, teman-teman Ada ya. dalilnya kok. Ya, Iya, saya kasih waktu kamu. Silakan kamu cari, karena ini ruang publik ini ya. Jadi nggak bisa cuman iya, ada, iya, ini, itu nggak boleh. Ya, silakan. Saya kasih waktu sebentar kalian. ya. Iya, Saya jeda sebentar ya, saya jeda sebentar ya. iya. Pak Pen, ada nggak? Oke, aku lanjutin. Jadi begini ya, umat Islam ini memang harus di-upgrade otaknya. Ya, pada saat puasa pun harus di-upgrade otaknya. Kenapa? Ketika kami membahas ya, terus dikatakan apa? Hoax, hoax, hoax. Tidak saudara. Kami membaca. Seperti tadi ya, Musnad Ahmad dan Al-Bukhari. Saya lupa nomornya karena saya juga baru tahu. Wah, terima kasih Sis Aisyah. Ilmu datang lagi ketika apa? Nabi Anda ternyata berpuasa tapi mengkulum-kulum. Haram itu kata ulama. Haram. Haram kata ulama tapi Nabi Anda melakukannya. Aduh, bagaimana itu ya? Jadi Anda tuh harus menggali kitab Anda yang benar-benar sahih. Al-Quran itu sumber premier Anda. Ya, hadis-hadis sahih itu yang dibacakan tadi. Lalu apa? Lalu tafsir, buku kuning, buku apa, entahlah. Tapi itu dari ulama. Tetapi Anda dikatakan apa? Harus mengimani kitab sebelumnya. Yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Jangan mau dibohong-bohongin sama ustadz ulama yang gak benar. Bahwa apa? Katanya, selalu katanya. Ya, Taurat, Zabur, Injil sudah dipalsukan. Kalau sudah dipalsukan, mana dalilnya? Mana? Karena kalau sudah dipalsukan itu Allah mau tahu. Tapi Allah mau mengatakan mengimani kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini saya pun mau mengupgrade. Sis Aisyah pun mau mengupgrade. Liatin dong, mana dong dalil. Ya, Nabi Anda berpuasa 30 hari bahkan. Ya, katanya ikutin mila Ibrahim. Nah, di dalam puasa itu yang dijalankan oleh Musa 40 hari, 40 makan, 40 malam, tidak minum, tidak makan. Ya, itu ada 3 nabi menjalankan puasa. 2 nabi menjalankan puasa. Ya, 40 hari, 40 malam. Saya katakan, Musa ya menjalankan 40 hari, 40 malam. Elia menjalankan 40 hari, 40 malam. Itu ada dalilnya. Mau dibukakan di dalam kekristenan biar orang Karesteng tahu ya. Sebentar ya, saya bukakan ya. Nanti setelah ini dilanjutkan oleh Ibu Aisyah ya. Biar Anda itu tahu. Kamu kalau dikasih tahu begini dicatat. Kita ini tidak asal main dongeng ataupun mulut kita berkoar-koar. Tetapi apa? Tetapi ada dalilnya. Aduh sebentar ya, itu puasa di Kejadian atau Keluaran itu ya, Musa. Tunggu ya, saya mau kasih yang di dalam kekristenan. Karena apa? Tuhan Yesus kami pun berpuasa 40 hari, 40 malam. Ya, nah ini. Jadi kalau di kekristenan itu bukan 30 hari.
ya saudara-saudara ya, entah itu ngikutin yang mana saya tidak tahu, mungkin Zoroaster, mungkin Sabiin, atau mungkin juga ya siapa itu ya, Nasrani aja itu yang bidat aja 40 hari ya. Oke, jadi puasa Musa itu 40 hari 40 malam ada di Keluaran 34 ayat ke-28. Sebentar biar betul. Ya betul. Keluaran 34 ayat ke-28, Musa itu berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu juga Elia ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 8, 40 hari 40 malam. Begitu pula Tuhan Yesus Kristus kita. Tuhan Yesus Kristus kita berpuasa 40 hari 40 malam di Lukas 4 ayat 1 ayat 2. Bukan kayak Musnad Ahmad sama Bukhari berpuasa bercumbu-cumbu. Lanjut Bu Aisyah. Si Saisa udah balik belum? Lanjut lagi? Lanjut. Oke. Jadi saudara-saudara, Anda itu ya haruslah belajar benar-benar. Ya, lanjutkan. Oke. Ya, harus belajar gini, belajar kritis. Ya, jangan takut. Murtada itu katanya Buya, ya. Buya Syakur almarhum. Dia itu benar, dia mengajarkan yang benar, tapi Anda bilang ya itu adalah orang-orang kafir seperti itu karena mengikuti ya ulama-ulama sama ustadz-ustadz yang tidak benar. Ya, mereka yang benar kalian katakan kafir. Ya, Anda juga saya mau menginformasikan bahwa Anda yang mau wajib umroh dan naik haji harus disuntikan suntik enzim bebong. Ya. Nah, makanya Anda harus berpikir, kenapa haram kalau disuntikan, kenapa haram kalau boleh dalam keadaan mudorot. Tetap aja mendingan gak usah dibilang mudorot, gak bisa dibilang haram. Emang nanti pada dasarnya Anda juga udah kena. Waktu Anda kecil 9 bulan, Anda disuntikan virus rubella atau vaksin rubella. Artinya 9 bulan dikasihkan vaksin rubella, Anda dicantolin enzim bebong juga. Assalamualaikum. Aduh. Gimana itu? Gimana? Makanya jangan ngata-ngatain bro. Ya, Anda 9 bulan mau disuntik apa? Dokter berkata, sini, sekarang vaksin ya. Vaksin untuk anak Anda. Vaksin apa nih dok? Rubella. Cepret. Lalu dimasukkan enzim bebong ke dalamnya. Begitu. Mau kemana ini? Mau naik haji. Mau kemana ini? Mau umrah. Oh oke. Taruh isi form dulu. Kenapa ini? Anda harus wajib disuntik karena pemerintah Arab minta Anda disuntik meningitis. Vaksin meningitis. Di dalamnya terdapat enzim bebong. Jadi Anda pergi tadinya tidak ada apa-apa di dalam diri Anda. Pergi haji pulang haji, pergi umroh pulang umroh. Badan Anda sudah tercantum DNA bebong bergelar hajah. Murtad kata siapa? Buya Syakur. Jadi jangan begitulah kawan ya. Nah, jangan melihat yang plin-plan ya. Kalau plin-plan gimana, pantesan umatnya bengong. Ya. Olonya plin-plan. Oke, ini Pak Lestari, shalom Pak Lestari. Shalom Bu Anje, Fortuna shalom. Oh, shalom Pak Lestari. Kristen, Islam. Kristen lah Bu. Oh, Kristen. Oke. Lanjut ya. Jadi mau comot. Musa dikatakan apa? Keluar dari Mesir. Nabi Musa keluar dari Mesir katanya ya. Itu Tuhan memberikan kutuk kepada bangsa Mesir ya. Itu 10 ya.
Tetapi dikatakan di situ 5 doang. Kemana 5-nya hilang? Ya, katanya mereka yang menjalankan sholat salata. Ternyata sholat itu dia ambil dari mana? Dari yang sebelumnya orang Yahudi, Israel juga ada sholatnya 3 kali pakai air wudhu juga. Ya, Ortodok juga ada sholatnya pakai air wudhu juga. Ya, terus dia bilang yang 5 kali cuma nambahin yang kedua. Gimana itu? Terus dibilang dikatakan apa? Oh, karena Quran kami menyempurnakan kitab sebelumnya. Bohong. Kamu ketahuan bohong. Mana? Iya. Sudah balik, silakan. Oke. Sis Iya, thank you. Aisyah, Oke, lanjut. ya kita sapa dulu ya, ada tamu ya. Hello. Selamat siang. Hello. Ya, halo, selamat Iya. siang. Selamat Ya, siang, Muslim Oten. Kristen. Ya, Muslim Kristen. Muslim. Oke Muslim. ya. Semoga bisa kondusif, nggak kayak teman-teman kamu tadi ya. Kita punya peraturan, saya bertanya, kamu menjawab. Setelah itu berikutnya kamu bertanya. Ya, setuju nggak? Kalau nggak setuju silakan turun. Setuju kakak. Ini Oke. ada selengan waktu sedikit. Oke. Kamu puasa hari ini? Insya Allah puasa. Oke ya. Apakah Nabi Muhammad, junjungan, panutan dan kekasih Allah itu menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Silakan jawab. Ya Pak, menjalankan puasa. Oke, menjalankan puasa. Kamu tahu dari mana bahwa Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Kalau Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk menjalankan puasa, berarti Nabi Muhammad juga pernah puasa. Oke, di mana validasi datanya bahwa Nabi Muhammad menjalankan puasa sebulan penuh? Itu kan anjuran dari dia, hadisnya pun juga ada. Iya. Di mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu menjalankan puasa sebulan penuh? Nah, inilah ya, teman-teman Ada ya. dalilnya kok. Ya. Iya, saya kasih waktu kamu. Silakan kamu cari, karena ini ruang publik ini ya. Jadi nggak bisa cuman iya, ada, iya, ini, itu nggak boleh. Ya, silakan. Saya kasih waktu Sebentar kalian. ya. Iya, Saya jeda sebentar ya. iya. Ingat ya, pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad ya seorang panutan, junjungan ya kekasih Allah itu ya menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Saya rasa sudah jelas ya pertanyaan saya. Dan kalian boleh menjawab tapi harus berdasarkan dalil, karena ini bukan masjid. Kalau di masjid sama di pengajian nggak butuh dalil itu. Ya, karena ini ruang publik. Jadi semua narasi harus berdasarkan data. Sudah dapat tuh, lo? Shalom Bu Aisyah, shalom. Shalom Pak Lestari. Kalau bisa ustadznya lah yang naik. Karena mereka sekarang kalau ustadz pun malu ya. Kalau naik. Maksudnya pakai gelar ustadznya malu. Yang ngajarin ustadz kayak gitu juga sis Aisyah, makanya malu. Makanya. Hai. Ini gimana sih? Kok mereka pada nggak tahu? Mereka taunya yaitu tadi Muhammad itu dibalut dengan apa? Dengan ceramah-ceramah yang bohong. Makanya mereka bisa menjawab asal-asal bunyi, asbun. Kita ikutin, oh iya jelas karena dia mencontohkan. Di mana dalilnya, kejelasan bahwa dia menjalankan? Nggak bisa mereka menemukan. Justru yang saya tunjukkan tadi malah nggak puasa sebulan penuh. Ya, justru yang saya tunjukkan tadi waktu puasa malah mencumbu-cumbu ya, esek-esek, kulum-kulum lidah. Apakah itu yang disebut panutan? Karena dia kan mencontohkan. Lama kali bang datanya. Turun aja dulu. Ya kita kasih kesempatan ya teman-teman ya.
Nih, kita buktikan ya teman-teman ya. Ilmu mereka itu benar-benar ilmu yang tertulis atau ilmu yang mereka punya itu ilmu mengcopy paste mendengarkan ceramah ustadz. Betul nggak Bu Angel? Nah, di sini kita buktikan. Betul banget itu. Lulusan Ya. pesantren. Jadi kita akan buktikan ilmunya umat Islam ini di dalam beriman itu ilmu membaca yang tertulis atau ilmu mendengarkan ustadz ceramah. Yang sayangnya kali, yang Bang. didengarkan itu kebanyakan bohong atau hoak. Nah, ini kita buktikan di atas ini. Bang, dia itu lama karena pusing. Aduh, kemana dicari-cari bang. Bingung dia, barulah terbuka, di-upgrade ini. Mereka lagi di-upgrade ini otaknya ini ya. Ayo Arlin naik, Arlin naik. Kamu buktikan dong ya bahwa nabimu itu puasa nggak sebulan penuh. Kamu aja nggak pernah tahu loh. Ini kan makanya kita butuh validasi jawaban yang benar dari umat Islam. Dan kita juga akan membuktikan kalian ini berilmu yang tertulis atau berilmu mengcopy paste ceramah ustadz. Sayangnya ceramah itu bohong yang kamu copy paste. Oke, sudah Halo. ketemu? Hello? Iya, sudah Kak, benar. Saya itu nyata. Sudah. Nabi Muhammad pernah Oke. berpuasa 1 bulan penuh dan juga puasa Ramadan. Dan juga puasa sunnahnya. Oke. Dalilnya di mana kita buka sama-sama? Iya. Kalau bisa ya, saya kan tidak ini, mata saya kan buram. Kakak cari aja di situsnya. Di situ kan ada hadis bermacam hadis menyampaikan dan dalilnya juga menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan puasa Ramadan dan juga puasa saya sunnah. ajarin, saya ajarin kamu. Kamu jangan sekali-sekali baca artikel tuh bohong semua. Meskipun ada tertulis di bawahnya dalilnya ini bohong. Tidak ada yang bohong kakak. Kalau dalil itu Coba aja kalau- dulu Oke, sis, kalau- tanya dalil mana? Oke, Ayo, gimana? mana Gimana yang dalilnya? catat Coba tunjukkan, saya bukakan di sini. Saya bukakan di sini. Mana dalilnya? Satu. Silakan. Di mana dalilnya? Oke ya, sebentar ya. Kita buktikan Jangan ya. bilang cuma bermacam-macam dalil, nah kan, ngopi lagi. Katanya Ya, tadi udah ketemu bermacam-macam dalil. Sebutin satu Kita aja kagak buktikan tahu. ya. Kita buktikan ya. Ya ini ya, supaya mereka juga belajar. Jangan pernah membaca artikel itu bohong, kalian di prank gitu. Kita lihat ya, apakah memang dalil itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad berpuasa sebulan penuh? Sis Aisyah baru tahu ternyata berpuasa mengkulum-kulum. Waduh, puasa mengkulum-kulum. Umatnya disuruh puasa, Iya. junjungannya malah Wahai umatku, berpuasalah Anda 30 hari. Ternyata Aisyah bilang, kok saya melihat baginda mengkulum. Apa mengkulum itu? Gimana mengkulum? Gimana? Di antara semalam 520 orang ada yang terguncang itu. Pasti ini juga di antara 100 juta umat di sini akan terguncang. Mana Nabi Ada yang terguncang itu semalam. Nah, dengan serum bebong, kolom. enggak. Di sini poinnya begini teman-teman ya. Di sini poinnya kalau mereka jujur, mereka kan nggak pernah tahu itu dalil-dalil itu, dan mereka nggak pernah tahu yang tertulis beneran nggak sih Nabi Muhammad menjalankan puasa kan itu. Nah di sini kesempatan mereka harus cari tahu, gitu loh. Oh iya, junjunganku ini sama nggak sama aku nih? Dia juga berpuasa sebulan penuh nggak kan gitu ya? Ini timing yang tepat untuk mereka harus kritis, bukan karena apa-apa. Betul. Dan mereka sekarang harus belajar membaca sendiri. Iya, makanya Betul cari tahu sekali. dan gali sendiri, jangan dengar apa kata ustadz, kata ulama, bohong semua itu. Ya, Hello Di, kamu di bawah. Kalau kamu ketemu dalilnya, kamu naik lagi, sudah valid ya. Kita naikkan yang lain.
Ya, Arul. Iya, selamat siang Kak. Shalom, Ya, selamat siang. Shalom. saya Kristen Kristen isu? tadi pantau-pantau saja. Oke, silakan. Ada yang mau Ya, saya bisa disampaikan? bicara dikit Kak. Silakan. Iya, jadi tema ini, saya juga berapa hari yang lalu itu ada masuk di komalnya. Shalom Bro Arul, lanjut. Iya, ada sekitar 1.000 orang lebih waktu itu. Tapi nanti mereka paling ujung-ujungnya bilang nanti, iya kalau mereka menolak, ya berarti itu nggak sohi katanya. Sama seperti dulu awal mula ditemukan ayat kalau surganya mereka itu kan nantinya kan akan penuh dengan kenikmatan seks. Awalnya kan mereka bilang kamu itu menyesatkan katanya. Nanti setelah mereka buka memang ayatnya ternyata ada, baru nanti mereka mulailah nanti untuk mengarang apa jawaban yang tepatnya. Ya memang seperti itu kan begitu. Memang seperti itu. Jadi kenikmatan yang apa yang kita rasakan di dunia yang kita tahan itu nanti akan diberikan nanti di surga nanti. Ini pun nanti yang kakak bilangin sekarang mereka tolak. Tapi nanti ketika mereka nanti sudah menemukan jawabannya yang masuk akal menurut akal mereka, ya toh, masuk akal menurut akal mereka. Nanti itu mereka akan jawablah ke seluruh komal kalau ada yang menjawabnya. Jadi, kalau ada yang bertanya. Jadi mereka nih saya melihat gimana ya, maksudnya minta maaf lah. Ini bukan mau menghina, merendahkan. Tapi cobalah, ayolah kita belajarlah. Hidup kita ini kan sangat berharga sekali loh. Masalahnya kalau sudah mati, kita tinggal dihakimi apakah hidup yang kekal atau akan mati di dalam dosa nanti di neraka. Jadi seperti yang tadi teman-teman bilang, teman-teman yang Muslim, ayolah, kamu cari tahulah kebenarannya. Kalau memang kita mau menyempurnakan, Al-Quran memang sudah menyempurnakan, nanti kamu lebih bingung lagi loh. Jadi ikutilah komal-komal Kristen juga kamu ikuti, jangan hanya komal-komal yang dari agamamu saja, karena di situ pasti ya itu di komal Kristen dia akan membenarkan tentang keimanannya, di komal Islam dia akan membenarkan tentang keimanannya juga. Jadi yang baiknya itu kita masuk juga ke komal lintas agama, nanti kita cerna sendiri dan cari kebenarannya. Jadi jangan hanya bernarasi kosong yang tidak ada dalilnya. Sama kayak tadi itu dia kutip dari, nggak tahu dia kutip dari mana. Kalau berbicara dalil, bicara keimanan, berarti kitab suci kita. Itu harus dasarnya. Itu saja Kak, saya lanjut untuk sambil dengar-dengar. Makasih Kak. Iya, Arul. Ya itulah ya yang terjadi begitu gitu kan. Jadi sebenarnya gampang kok ya. Saat ini ya buat umat Islam itu harus rajin belajar baca sendiri, cari tahu sendiri. Karena sudah terbukti ya ayat-ayat tentang nabimu yang saya tunjukkan itu kan timingnya tepat tuh bulan puasa. Kenapa tidak disampaikan? Ya. Sis Aisyah, Oi. aku tuh kan baca gini ya, Al-Bukhari nomor 1792 tuh yang Sis Aisyah bilang orang yang berpuasa bercumbu. Kan dikatakan apa? Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium dan mencumbu istri-istri beliau, padahal beliau sedang berpuasa dan beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya dibandingkan kalian. Ketawa ngakak dah gua. Katanya berpuasa tapi mencumbu istri-istri padahal beliau sedang berpuasa dan beliau adalah orang yang paling mampu. Kayaknya ini tabrakan banget ya, maksudnya kontradiksi di dalam satu kalimat ini, satu sentence ini ya. Lalu dikatakan apa? Pokoknya Jadi, poinnya di situ gini sih. Poinnya kan mau dia menahan nafsu, menahan setan, intinya dia melakukan percumbuan betul, makanya. saat berpuasa selesai. Iya. Gitu. Terus dikatakan lagi dibandingkan kalian, artinya begini, dan berkata Tawus seperti dalam QS An-Nur ayat 31, artinya katanya orang dungu yang tidak punya keinginan lagi terhadap wanita. Masa artinya orang dungu yang tidak punya keinginan lagi terhadap wanita? Ini otaknya memang mesti di-upgrade ya. Puasa itu bukan berarti menjadi dungu, tidak punya keinginan terhadap wanita. Gimana ini?
Ya, satu ayat tabrakan semua. Inna ilahi itu. Ayo jawab. Mana? Iya. Muslim. Iya, saya tambahin dikit, Kak. Iya kan, padahal kan maknanya puasa itu kan menahan diri. Itu loh poinnya yang kita tentang. Puasa itu menahan diri dari hal-hal duniawi. Nggak ada yang salah kok dengan dosa seks itu. Di mana salahnya dosa apa seks itu coba? Kalau memang kita memang sudah menikah secara sah, nggak ada dosanya. Cuma ketika kita berpuasa, kita harus mampu menahan diri dari hal duniawi. Betul. Kenapa Intinya. bertentangan? Itu loh dengan ayat yang tadi Iya. dinasihatkan oleh kakak itu. Berarti Tapi tidak berpuasa nalarnya, itu. nalarnya nggak tahu kemana itu loh. Bukan mau merendahkan, enggak. Ayolah kita diskusi gitu, naiklah. Siapa tahu memang nalar kami yang salah. Nanti ya siapa tahu. Oh ya betul ternyata ajaran mereka. Iya, atau makanya naik. Jangan hanya dibawa menghujat begitu. Jangan dibawa itu hanya apa ya? Hanya menolak, tetapi tidak berani untuk bernarasi sesuai dengan dalil yang ada. Makasih kak. Katanya kita menghujat. Lah sis Aisyah itu menunjukkan loh dalilnya. Ayo lanjut. Gak ada menghujat. Aku pun kalau berkata harus ada dalil. Ayo lanjut. Nggak apa-apa, lanjut dulu sambil mereka nggak tahu kenapa sih susah amat sih. Mereka ini pengikutnya atau enggak sih, bingung gue. Lanjut dulu teman-teman. Iya, jadi kalau ada yang hal-hal yang seperti ini, kalau menurut saya ya, ini kita bukan mau membenci, bukan mau merendahkan siapapun, agama manapun, enggak. Tapi kalau ada yang nggak cocok, lebih baik itu, kalau misalnya nggak diterima sesuai dengan keyakinan, lebih baik dikatakan, ini adalah sesat, kan begitu. Kalimat ini ataupun ayat ini tidak benar. Maka berupayalah supaya yang katanya hadis ini supaya itu ditarik dari apa ya, dari Pagi. maksudnya ya dari Google itu supaya jangan ada lagi tertulis dan di dalam itu. Jadi selama Salam. kita Oke, kita tahan dulu sebentar. Salam Oscar. Ya. Salam. Ya, Oscar. Shalom ala Eke. Islam Kristen. Laju ke di tempatku teman-teman. Islam. Jangan. Oh, Papen, ini ada tamu Papen. Papen. Ya Oscar. Itu Bu Aisyah, lanjut. Ya. Gimana Oscar? Ya, kita punya peraturan kayak kamu kan sudah pernah masuk tuh kemarin ya ketemu saya. Ya, masih mau ikut peraturan enggak? Kalau enggak saya juga nggak maksa. Peraturannya apa coba? Oke, peraturannya saya bertanya, kamu menjawab dengan dalil. Berikutnya kamu silakan bertanya. Setuju tidak? Kalau tidak setuju silakan turun. Boleh. Boleh ya, asal kondusif ya. Oke. Oke. Ya. Puasa hari ini? Alhamdulillah puasa. Oke, semoga bisa membantu menjawab teman-teman yang dari tadi. Ini hampir sejam ya, belum ya gitu. Ya. Nabi Muhammad, seorang panutan junjungan dan kekasih Allah itu, apakah dia menjalankan puasa sebulan penuh? Silakan, tolong bantu teman-temanmu tadi. Jadi begini ya. Sebenarnya pertanyaannya ini pertanyaan yang tidak butuh dalil sebenarnya jawabannya. Nah, maksudnya tidak butuh dalil itu gimana? Jawabannya tidak butuh dalil sebenarnya. Nah, pertanyaannya dia puasa nggak? Dia pernah berpuasa 30 hari, pernah. Oke, tertulis di mana dalilnya? 30 hari. Iya, di mana itu dalilnya? Dia pernah berpuasa 30 hari sesuai narasimu. Ini ruang publik, ini bukan masjid. Sekali lagi, saya ikutin kamu. Di mana tertulisnya itu? Kamu tahu dari mana? At least kamu tahu dari mana itu? Lu bisa jelaskan dulu. Enggak, kamu tahu dari mana itu loh. Kita udah dapat poinnya bahwa dia udah pernah berpuasa 30 hari. Poinnya sudah dapat saya. Nah, pertanyaannya kamu tahu dari mana itu narasimu itu? Dari hadis. Hadis apa? Ayo kita buka sama-sama. Yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah berpuasa 30 hari. Silakan. Oh, kalau hadis menyatakan berpuasa selama 30 hari enggak ada. Nah, kamu di gua aja. Ya. Congormu itu tahu dari mana bisa bernarasi di ruang publik itu? Dari hadis. Oh, kalau hadis nggak ada. Ini kan berarti kan kamu tukang bohong. Kamu bilang ada, kita ikutin. Oh, itu dari hadis. Hadis apa? Oh, hadis nggak ada. Kamu sendiri kebingungan sama dirimu sendiri. Teman-teman dengar ya tadi ya? Ya.
Saya mengikuti dia 30 hari katanya. Kamu tahu dari mana? Dari hadis. Hadis apa? Oh, hadis tidak ada. Kamu sendiri ragu-ragu sama dirimu, sama ucapanmu. Dia mengucap apa, tapi dia jawab tidak ada. Dia sendiri yang menjawab loh. Jadi Ya. selesai Kak Isya. Sekali lagi Oscar, ini bukan pengajian, ini bukan masjid. Kalau di masjid dan pengajian nggak butuh dalil. Ini ruang publik dan ini di Komal Kristen. Karena Kristen itu semua berdasarkan dalil. Nggak bisa kita ngomong asal ngecap gitu. Ya, kamu naik yang kedua kali untuk apa? Menunjukkan takia. Itu bukan sama saya. Kamu bisa ke Komal-Komal Islam. Ya, kalau di sama saya itu harus dalil. Saya mengizinkan kamu bernarasi asal narasi kamu itu punya dasar yang tertulis. Ya. Kamu ketik di bawah dulu bahwa kamu akan menunjukkan hadisnya. Tadi kamu kok takut sih? Gimana saya takut sama orang tidak berilmu, ngawur kamu, ya? Kamu tulis sedikit, hadisnya apa? Aisyah, aku sedikit mau ngomong dulu sama si Oscar Silakan. sebelum dia naik ke atas. Ya, begini ya. Makanya para uclim ya, uclimah, uclomo yang terhormat. Anda itu kalau di sini itu coba ketika ditunjukkan dalil dibuka. Ketika ditanya, bukakan dalilnya. Kok nggak pakai dalil? Otak kamu kemana nggak pakai dalil? Jadi kamu berpuasa berdasarkan apa? Jangan longer bibirnya, masa Allah tobrokolo. Siapa yang Anda contoh kalau gitu nggak pakai dalil? Enggak, kan lucu ya. Dia Ya bilang, Allah, ya. jawabannya. Dia narasinya tadi semua dengar. Iya, ya, dia pernah tahu bahwa Nabi Muhammad menjalankan puasa 30 hari. Kan saya ikutin. Oke. Itu kamu dengar atau kamu tahu ada di hadis. Oke, hadis apa kita buka sama-sama. Memang di hadis nggak ada. Lo kan itu kan sudah, ini orang ini waras apa enggak? Iya, dia Baru sendiri beberapa yang detik menjawab. dia bicara. Jangan bingung. Makanya Miss Aisyah, kenapa? Mereka itu jadi terguncang bingung. Pilar-pilar pegangannya Quran tidak ada, hadis pun tidak ada, apalagi tafsiran. Nah, 3 pilar yang mereka pegang gak ada. Silakanlah Anda berpikir. Umat-umat jangan sampai kecebur ya. Orang buta menuntun orang buta, perginya kemana? Anda tahu sendiri. Apalagi tidak bisa baca huruf. Zaman sekarang aja orang tua yang gak bisa baca huruf, anaknya kepengen biar anaknya bisa baca huruf. Dibilang dalil gak pakai dalil lah. Dan jadi gimana? Anda itu berpuasa dengan apa? Dengan dasar apa Anda berpuasa? Kalau congornya si Oscar bilang gak usah pakai dalil. Hidup ini ada undang-undang dan aturan. Nggak ada undang-undang dan aturan. Anda kocar-kacir, corak marut. Contohnya apa? Kayak tadi. Silakan Miss Aisyah. Jadi teman-teman yang menilai sendiri ya. Ya. Mereka tuh bagaimana ngomongnya itu asalnya. Itulah. Karena gini ya teman-teman, tanpa kalian sadari, saya dulu pernah dari sana ya. Jadi gini, tanpa kalian sadari ya, ilmu kalian yang kalian tunjukkan ke Komal Kristen, ilmu mengcopy paste. Ya, kalian mendengarkan ceramah, itu kalian simpen. Kalian sampaikan di Komal-Komal Kristen. Sayangnya, ceramah-ceramah itu tidak berdalil. Alias apa berarti? Berarti hoak.